Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai tugas yang saya berikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih bingung ya. Nah, ini coba saya beri contoh untuk penulisan 3 bulan ya. Yang bulan pertama itu sesuai dengan contoh yang saya berikan pada slide 4. Cuman untuk bulan kedua dan ketiga silakan Anda nanti berkreasi, tidak boleh sama dengan yang sudah kita bahas ini ya. Oke. Di sini kemarin kita sudah bahas mengenai konsep entitas salon Elisa. Di sini bulan pertama yaitu bulan untuk pertama kali pembukaan usaha. Nah, kemarin kita sudah bahas dan menghasilkan ini ya 1 bulan. Nah, karena banyak yang DM ke saya masih bingung, sekarang kita coba bahas bersama-sama. Yang pertama kita siapkan dulu ya. Di sini saya siapkan Excel dengan komponen. Di sini ada nomor, tanggal, keterangan, kas, harta, kas dan piutang, utang modal itu utang dan modal. Oke, nomor 1. Anggap aja di bulan ini bulan Oktober ya. 2020. Anggap aja ini tanggal 11 Oktober 2020. Kita lihat transaksi pertama, harta Elisa masuk. Ya. Harta Elisa dia investasi sebanyak 10 juta, maka di sini kita tulis 10 juta. Nah, ini formatnya kita buat gini dulu biar kelihatan. Ya. Piutangnya 0, utangnya 0 dan modal sama dengan kas ya. Ini saya pisah jadi 2, yang kolom sini kolom harta, yang kolom sini adalah utang dan modal. Next. Transaksi kedua, anggap aja tanggal 12 Oktober 2020. Di sini di soal dapat tambahan dari kreditur sebanyak 1 juta. Oke, kita tulis di sini berarti dari kreditur itu berarti hutang. Hutang bank sebanyak 1 juta. Maka di sini kasnya bertambah 1 juta, piutang 0. Utang, nah ini utang karena dia utang bank, maka di sini utangnya bertambah 1 juta. Di sini 0 ya. Saldo. Saldo di sini sama dengan transaksi terakhir transaksi terakhir dan saldo terakhir. Nah, ini tinggal kita copy ke sini ya. Ini total ini dan total ini itu harus balance ya. Di sini 11 juta. Next. Transaksi ketiga 13 Oktober 2020. Transaksi ketiga di sini jasa rias tunai 600.000. Berarti Elisa ini mendapat jasa rias tunai, atau gampangnya salonnya ini laku, ada konsumen datang lalu minta dirias. Nah, di sini Elisa mendapatkan saldo atau uang tambahan sebesar 600.000. Kita tulis di sini, masuk kas ya. 600.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya itu bertambah ya.
tambah 600.000. Saldo sama dengan sum transaksi terakhir plus saldo terakhir. 11.600.000, di sini juga 11.600.000. Yang keempat, 14 Oktober 2020. Di sini ada transaksi rias kredit. Nah, jasa rias kredit. Jasa rias kredit ini maksudnya Elisa mendapatkan konsumen untuk rias pengantin, cuman di sini konsumennya tidak membayar secara tunai. Jadi Elisa ini mendapatkan uang sebesar 2 juta di sini, cuman Elisa ini tidak mendapatkan uang secara tunai. Jadi konsumennya bayar secara kredit. Ya. Nah, di sini masuk di mana? Di sini atau di sini? Karena dapatnya secara kredit, maka di sini masuknya piutang 2 juta. Karena Elisa mendapatkan tambahan harta tapi belum terbayar secara lunas, ya. Kasnya 0, piutangnya 2 juta, utangnya 0, modalnya bertambah sebesar 2 juta. Saldo sama dengan sum saldo terakhir plus transaksi terakhir. Nah, di sini kalau di total ini tambah ini itu 13.600.000, ini ditambah ini 13.600.000. Kita cek ke slide yang kemarin. Berhenti di sini ya. Piutangnya 2 juta, ya, kita berhenti di sini. Oke, next. Transaksi kelima, Elisa menggaji karyawan. Oke. 5 tanggal 15 Oktober 2020. Gaji karyawan 1 orang, di sini gajinya berapa? 100.000. Ini kecilin deh. Nah, 100.000 berarti kasnya berkurang, 100.000 digunakan untuk membayar karyawan. Maka di sini saya kasih min 100.000. Nah, kalau di Excel formatnya jadi di dalam kurung. Di dalam kurung ini berarti minus, ya. Piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya berkurang 100.000. Cek saldo sama dengan ini dikurangi ini 11.500.000, ya. Kalau di total ini 13.500, ini 13.500. Next, transaksi ke-6, 16 Oktober 2020. Penarikan pemilik. Nah, di sini Elisa menarik uang, ya, penarikan uang sebesar berapa? 200.000. Maka di sini kasnya berkurang minus 200.000. Ya. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 200.000. Saldo sama dengan ini untuk bulan pertama. Saldo bulan ke-1 sama dengan ini ditambah ini. Kita cek 13.300. Nah, di sisi sini harusnya sama 13.300. Nah, ini saya beli warna lain biar kelihatan saldo akhirnya. Ini juga saya beri warna lain, ya. Oke, ini untuk bulan pertama. Sampai di sini jelas ya. Lalu kita lanjut bulan kedua. Ini kita split aja biar gampang.
bulan kedua. Nomor 1 ini untuk November 2020. Kita cek di sini soalnya kasus bulan kedua jasa rias tunai 8 juta. Nah, sebelum kita menuliskan transaksi, di sini kita masukkan dulu saldo bulan terakhir. Saldo bulan Oktober. Ya. Ini kita masukkan. Ya. Lalu baru ini anggap aja tanggal 2 November 2020. Transaksinya jasa rias tunai, berarti Elisa mendapat konsumen rias tunai sebesar 8 juta. Oke, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 8 juta. Nah, ini saya ginikan aja biar nggak bingung. Saldo sama dengan ini ya. Kita cek, ini ditambah ini 21, ini ditambah ini 21 sekian. Oke. Transaksi kedua 4 November 2020. Di sini belanja peralatan rias kredit. Tulis dulu, belanja alat rias kredit. Kita besarkan. Nah, sebesar 5 juta. Ya, 5 juta berarti di sini masuknya kas atau piutang. Kalau kredit, utang atau modal. Nah, ini utang, jelas ya. Utang 5 juta kita tulis dulu. Ya. Si Elisa menambah hutangnya menjadi 5 juta. Nah, karena dia belanja alat, maka kasnya itu tidak berbentuk uang aja, tapi juga berbentuk alat sebesar 5 juta di sini. Nah, piutangnya 0, modalnya 0. Kita sum saldo sama dengan ini. Kita cek. 24.300 tambah 2 juta 26.300. 20.300 tambah 6 juta 26.300 ya, balance. Jadi di sini kasnya bertambah 5 juta berbentuk alat, dan dia juga utang bertambah 5 juta. Jadi utangnya di sini totalnya jadi 6 juta. Kita lihat lanjutan soal di sini. Diangsur selama 5 bulan, mulai bulan kedua. Bulan kedua itu berarti bulan ini, ya, November. Ini sudah mulai ngangsur. Nah, kita lihat di sini 5 juta diangsur 5 bulan, berarti per bulannya 1 juta. Di sini poin 2 ini tidak ada keterangan bunga, ya. Jadi angsuran ini tidak berbunga, maka kita ikutin ini aja. 5 juta 5 bulan berarti per bulannya 1 juta. Kita tulis di sini angsuran itu sebesar 1 juta. Masuknya kemana? Ngangsur itu kan kas kita berkurang karena kita keluar uang, ya. Maka di sini kasnya berkurang 1 juta. Nah, terus di sini karena hutangnya tadi 5 juta diangsur 1 juta, maka di sini juga utangnya berkurang 1 juta, ya. Kita hitung saldo sama dengan ini
Kita copy ke kanan, kita cek sekarang. Ini ditambah ini 25, ini ditambah ini 25.300. Sama ya, masih balance, berarti pengisian kita benar. Kita hapus aja ini buat ngecek aja. Sekarang transaksi ketiga tanggal 6 November 2020. Jasa rias kredit 4 juta dibayar bulan ketiga. Nah, ini Elisa mendapatkan jasa rias kredit sebesar 4 juta dibayar di bulan ketiga. Ya, berarti ini yang bertambah apa? Piutang. Piutang di sini berapa? Sesuai ini 4 juta. 4 juta. Maka modal bertambah 4 juta. Kenapa masuk ke sini? Karena si Elisa belum pegang uang. Pegang uangnya nanti di bulan ketiga ya untuk pelunasan. Maka di sini cuma dicatat aja mendapatkan uang 4 juta. Saldonya sama dengan ini, kita geser ke sini. Nah, 23.300 tambah 6 juta 29.300, 24.300 tambah 5 juta 29.300 sama. Lanjut. Transaksi keempat 10 November 2020. Biaya promosi radio 200. Nah, ini Elisa melakukan promosi salonnya. Promosi radio sebesar 200, maka kasnya berkurang untuk bayar iklan. Ya, 200. Di sini modalnya berkurang 200. Maka di sini 0, di sini 0. Saldo kita jumlahkan ini. Ya, ini tambah ini 29.100, ini tambah ini 29.100 sama ya. Yang kelima 15 November 2020. Ada transaksi apa di sini? Perbaikan papan nama. Nah, si Elisa ini melakukan perbaikan papan nama. Kita tulis dulu. Sebesar 150.000. Minus ya, minus karena kasnya keluar ini untuk bayar papan nama 150.000. Piutang 0, utang 0, maka modalnya juga berkurang ini, sama ya. Saldo sama dengan kita cek sama dengan ini plus ini plus ini. Nah, 28.950. Saldo bulan kedua ya, balance. Saya beri warna. Ini saldo terakhir ya. Selanjutnya masuk bulan ketiga. Bulan ketiga, bulan Desember 2020. Sebelum masuk transaksi pertama, di sini kita tuliskan saldo bulan terakhir, yaitu bulan November 2020 sama dengan ini ya. Kita copy ke kanan ya. Kasnya sekian, piutangnya sekian, utangnya sekian, modalnya sekian. Anggap aja ini tanggal 3 Desember 2020. Transaksinya Mr. T memberikan tambahan modal ke salon sebesar 20 juta. Nah, ini Elisa mendapatkan suntikan dana ya. Tambahan modal dari Mr. T. Ya, kita geser sebesar
20 juta. 20 juta. Ya. Piutang 0, utang 0, dan modal sama dengan ini. Kita hitung dulu saldonya. Sama dengan 46.950, betul. Kita cek. Ini plus ini 48, ini plus ini. Oh, maaf, bukan 46 tapi 48. Ya. Hapus, sudah balance. Transaksi kedua. Di sini jasa rias tunai 6 juta. Nah, ini Elisa anggap aja tanggal 6 Desember 2020. Jasa rias tunai sebesar 6 juta. Elisa mendapatkan pemasukan 6 juta. Ya. Piutang 0, utang 0, modalnya mendapatkan tambahan 6 juta. Kita hitung saldo. Ya, berapa ini? 48.950 ditambah 6 juta, 54.950. Oke. Transaksi ketiga, anggap aja 10 Desember 2020. Di sini pelunasan hutang bank. Nah, ini menyenangkan, ini terbebas dari riba. Ya, kita cek hutangnya berapa? Nah, di sini sudah tertera 5 juta. Berarti 5 juta ini nanti kita tutup semua. Lunas, ya. Ketik dulu pelunasan. Pelunasan bank. Nah, karena pelunasan ini kasnya keluar, ya, berarti di sini kita minus 5 juta, kasnya berkurang 5 juta. Lalu di sini minus 5 juta. Minus 5 juta ini berarti apa? Utang yang 5 juta ini kita hilangkan, sehingga utang ini nanti jadi 0. Ya. Piutang 0, modal 0. Kita hitung saldonya. Sama dengan berkurang jadi 43. Kita copy ke kanan. Nah, ini di sini hutang hilang, alhamdulillah, ya. Tapi harus setor ke Mr. T, ya. Mr. T ini 20 juta. Oh iya, Mr. T tadi ini nomor 1 ada profit sharing, ya. Profit sharing per transaksi 10%. Ini maksudnya gini. Setiap ada transaksi merias si Elisa, itu pendapatan yang didapatkan itu dibagi ke Mr. T 10%. Nah, itu enaknya investor itu gitu. Kalau kita sering nonton di berita, itu Pak Jokowi, negara Indonesia banyak mencari investor dari luar negeri. Nah, itu ceritanya gini. Negara kita butuh perusahaan untuk menyerap tenaga kerja. Nah, bagaimana menciptakan tenaga kerja itu? Perusahaan negara membuat perusahaan-perusahaan di bidang produksi agar bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Nah, ini mendatangkan investor dari luar, ya. Bagaimana caranya perusahaan berdiri, sumber dananya dari luar, bisa menyerap tenaga kerja sampai ribuan. Nah, konsekuensinya negara kita nanti profit sharing di sini. Profit sharing itu bagi hasil, ya. Sekian persen masuk investor. Nah, cara kerjanya seperti itu, seperti ini. Jadi kalau kita buka usaha, terus temennya mau jadi investor, boleh aja. Modal kita bertambah, cuman kita harus bagi hasil di situ, sesuai dengan perjanjian. Ini tidak paten 10%, ya. Ini tergantung perjanjian di awal, kita harus setor berapa. Nah, ini biar nggak terlewat, kita tambah dulu ini, karena di sini sudah ada rias tunai. Rias tunai 6 juta, ya. Kita insert aja di sini, insert row baru,
2 ya. Kasih keterangan profit sharing 10% dari ini ya, 6 juta. Ya. Karena di sini kasnya berkurang, karena kita harus store ke Mr. T, maka di sini kita hitung aja minus 10% dikali ini 6 juta. Nah, sama dengan 600. Kita store 600.000 ke Mr. T. Nah, di sini kasnya berkurang, otomatis modalnya berkurang. 600, piutangnya 0, utangnya 0. Ya, saldo kita hitung di sini. Ya, Excel yang benar gini ya, satu poin kita rubah maka dia ke bawahnya berubah semua, jadi harus pakai rumus semua ini. Tidak boleh diketik manual, nanti saya cek tugasnya, saya buka Excelnya satu-satu. Kalau perhitungannya manual, ya diketik manual satu persatu ini, nanti ada tengah ini saya rubah, ke bawahnya dia nggak berubah, langsung ketahuan. Ya, jadi nanti Anda kalau yang nyusun Excel, saya minta tidak diketik manual. Kalau yang sudah terlanjur diupload di Sunan bisa direvisi, nanti bisa confirm ke saya. Ya. Ini kita cek dulu, ini plus ini 103.700, yang ini 103.700, balance. Oke, kita hapus. Masuk transaksi keempat tanggal 15 Desember 2020. Nah, ini Elisa sudah punya uang, beli kendaraan bekas cash 7 juta. Oke, kita tulis beli kendaraan bekas cash. Nah, berapa ini? 7 juta. Nah, karena 7 juta ini cashnya keluar, ya, maka di sini minus 7 juta. Cash ya, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya berkurang 7 juta. Cek saldo. Ya, balance. Transaksi kelima 20 Desember 2020. Di sini jasa rias kredit 3 juta. Jasa rias kredit 3 juta berarti masuk piutang. Piutangnya bertambah, kasnya 0, utangnya 0, modalnya bertambah 3 juta. DP 1 juta. Nah, ini di DP 1 juta. Uang DP itu uang muka ya, kalau yang belum tahu. Nah, DP ini masuknya mana? Masuknya mana ini? Kas atau piutang atau utang atau modal? Masih di piutang. Piutangnya berapa ini? 1 juta. Berarti di sini minus 1 juta. Nah, ini harus hati-hati di sini. Harus hati-hatinya kenapa? Di sini 3 juta ini si Elisa belum pegang uang. Tapi di sini modal sudah ditulis sebesar 3 juta. Ya. Nah, ketika konsumen memberi angsuran 1 juta, itu kas bertambah ya. Kas bertambah 1 juta. Dan di sini piutangnya berkurang 1 juta. Kenapa kok bisa gitu? Karena 3 juta diangsur 1 juta, di sini tinggal 2 juta. Ya. Nah, di sini ini 0. Ini ada penambahan nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena transaksi ini itu sudah dituliskan di sini. Modalnya bertambah sebesar 3 juta. Nah, coba ini kita
cek saldo. Sum. Kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Ya. Nah, ini kita cek. Ini plus ini harusnya sama dengan ini. Plus ini. Nah, balance ya. 99.700 di sini 99.700. Loh, ini kok kosong? Kok kosong Pak ini? Kok nggak ada transaksi? Transaksi ini saya beri color. Ini sudah dituliskan modal bertambah 3 juta, cuman di sini piutang. Piutang si Elisa belum pegang uang. Nah, ini diangsur 1 juta baru dia pegang uang. Tambahan 1 juta, piutangnya berkurang 1 juta. Ya. Nah, ini udah balance, kita hapus. Transaksi ke-6 21 Desember 2020. Kita cek di soal. Sisanya dibayar di akhir bulan. Oh, ini masih soal nomor 5, sisanya dibayar di akhir bulan. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini kita hapus. Pelunasan Rias berapa? 2 juta. Berarti si Elisa menerima uang 2 juta. Piutangnya berkurang 2 juta. Nah, sehingga di sini piutangnya 3 juta, dipotong 1 juta, dipotong 2 juta, jadinya 0. Di sini 0, di sini 0, tidak ada penambahan modal. Kita cek saldo. Ya, di sini piutangnya kembali ke 12 juta. Lalu di sini 87.700, hutangnya segini. Loh, ini kok masih ada hutang ya? Salah ini. Hutang kan tadi udah lunas, di sini udah pelunasan bank. Pelunasan bank 5 juta. Bentar. Hutangnya 5 juta berkurang, oke. Ini saldo kok 5 juta, harusnya ini saldonya 0. Kita cek rumusnya. Nah, ini salah di sini ya. Ini sumnya tidak sampai atas, sumnya cukup di sini. Nah, ini jangan-jangan sumnya salah semua. Tuh kan, benar. Ya, ini salah. Saldo itu saldo terakhir di plus transaksi terakhir. Cukup 2 transaksi ini aja. Saldo terakhirnya ini saldo terakhir ini, transaksi terakhir ini ya. Kita cek, kita copy ke sini. Nah, di sini 0 sampai ke bawah berubah semua. Kita cek saldo akhir, ini ditambah ini 45 juta, sedangkan ini 45. Ada balance. Oke, kita cek lagi. Sudah selesai di bulan ketiga, saldo akhirnya 45.350. Apakah sudah selesai? Belum ya. Kita lihat ini. Nah, sudah selesai. Kita cek lagi yang atas. Bulan pertama tidak ada masalah. Bulan kedua, nah ini ada 2 transaksi. Transaksi nomor 2 ini diangsur mulai bulan kedua selama 5 bulan. Nah, 5 bulan ini tadi hutang, ini sudah ditutup bank, sudah beres. Nah, yang ini nomor 3 ini jasa rias kredit 4 juta dibayar di bulan ketiga. Jadi Elisa ini menerima jasa rias 4 juta ya di bulan ketiga. Kita masukkan yang ini ya, ini 4 juta. Coba saya color. Nah, hijau aja deh. Ini dilunasi di bulan ketiga.
21 Desember 2020 pelunasan rias bulan kedua sebesar 4 juta. Ya. Piutangnya sama kayak ini tadi. Ya. Piutangnya berkurang 4 juta. Nah, di sini kita cek modalnya sudah bertambah di sini sehingga modal di bawah tidak perlu kita tambah lagi karena sudah termasuk hitungan di sini. Ya. Sini 0, di sini 0. Saldo sama dengan ini ke sini, ini kita hapus, ini kita hapus, ya sama dengan ini plus ini 45, ini 45.350. Ini jadi saldo akhir kuning, ini saldo final. Ini kelebihan satu kolom kita hapus aja biar nggak bingung. Ya, didapatkan hasilnya 45.350.000. Semoga jelas ya. Kita buka speednya. Nah, di sini kita cek ini bulan ke-1. 6 transaksi, ini bulan kedua 5 transaksi, ini bulan ketiga ada 6 transaksi dengan saldo final 45.350.000. Oke, segitu dulu materi kuliah kali ini. Silahkan Anda utak-atik lagi tugasnya 1 minggu ke depan. Dibenahi, bulan pertama sama dengan yang saya buat, bulan kedua dan bulan ketiga silahkan Anda berkreasi minimal 5 transaksi per bulan, jangan terlalu sedikit, nanti ada mahasiswa yang bikinnya cuma 2, 3 ya, minimal 5 seperti saya ini, 6 transaksi, 7 transaksi, 10 transaksi boleh, semakin banyak transaksinya, semakin banyak kasusnya, Anda akan insya Allah semakin memahami ya. Ini nanti saya upload hasilnya, bisa diakses, bisa dipelajari. Segini dulu kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.